Selamat pagi sahabat SMPK Koryazu. Baik anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar membuat ekoenzim. Apa sih ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan fermentasi serbaguna yang dibuat dari bahan-bahan sampah organik, yaitu sampah buah, sampah sayur. Nah, ekoenzim ini sebenarnya sudah lama dibuat oleh Dr. Rosukan, itu dari Thailand, sekitar tahun 1980-an. Tapi baru berkembang pesat dan booming 3-4 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan membuat ekoenzim ini sekaligus. Dengan pembuatan ekoenzim ini kita merawat bumi, kita mendukung program pemerintah juga dalam hal mencintai lingkungan hidup. Nah, nggak usah panjang lebar. Apa saja yang kita butuhkan? Ada beberapa bahan yang harus kita siapkan untuk dapat membuat ekoenzim ini. Yang pertama, sampah buah yang sudah ibu pilah-pilah. Jadi ada apel, pepaya, kemudian semangka, jeruk, dan pisang. Selain buah-buahan ini, bisa juga sampah sayuran. Hanya saja sampah sayuran yang tidak boleh digunakan yang biasanya menimbulkan bau, yaitu kul atau kubis, ya. Itu kalau ini kan bau, jadi itu tidak bisa digunakan. Sampah buah yang tidak bisa digunakan, misalnya durian, kemudian salak, kemudian ada lagi apa yang ada duri-durinya itu, nanas. Kenapa tidak boleh? Karena ini nanti ada prosesnya, harus diremas dan sebagainya. Nah, kalian bisa bayangkan meremas sampah durian, ya toh? Nah, selain sampah buah, harus kita siapkan molase. Boleh, kalau tidak ada molase, kita bisa menggunakan gula aren, gula kelapa. Yang tidak diizinkan adalah gula putih itu loh, yang untuk minum, gula pasir. Kenapa gula pasir tidak boleh? Karena sudah ada campuran kimianya. Ini kita harus murni. Sampah buahnya pun tidak boleh yang sudah diolah, dalam arti sudah dimasak, tidak boleh. Kalau ada yang membawa kulit buah pisang tapi pisangnya sudah digodok, tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus yang murni. Nah, selain molase atau gula, kita ada satu bahan lagi yang dibutuhkan, yaitu air, mudah didapat. Dan ada yang kita butuh satu alat lagi berupa timbangan. Nah, timbangan seperti ini yang bisa kita gunakan. Bagaimana ukurannya anak-anak? Untuk membuat ekoenzim ini, rumusnya 1:3:10. 1 molase atau gula aren, 3 sampah buah, kemudian 10 air. Sebelum kalian mempraktekkan membuat ekoenzim ini, Bu Yuli akan memberikan contoh terlebih dahulu. Untuk mudahnya, Ibu akan membuat
di tempat kecil ini saya campurkan beberapa macam. Jadi saya ambil buahnya dulu, sampah buah, beberapa macam saya campurkan. Ini salah satu contohnya ya nak ya. Kemudian saya akan menimbang 342 ini, maaf saya tempatkan di sini, butuh tempat untuk mengaduk. Kemudian 342 kita bagi menjadi 3, kan 1 berbanding 3 untuk molase. Berarti 1/4-nya 1,2 sekian. Kita hitung 1,2. Ya, sudah cukup. Nah, kemudian kita akan campurkan air. Kalau 1,2 kalikan 10 airnya, berarti 1 liter 200 mili. Kita akan hitung. Nah, setelah kita campurkan, berikutnya kita tinggal mengaduk. Kita aduk semuanya. Jika sudah, maka bahan yang sudah tercampur ini akan kita tempatkan, bisa kalau jumlahnya banyak di tempat seperti ini, kemudian kita tutup rapat. Jadi tutup plastik diikat dengan karet ban supaya kedap. Karena kalau tidak rapat akan muncul belatung karena kan sampah ya, jadi harus kedap. Nah, atau di tempat seperti ini lebih mudah, tetapi kalau di tempat seperti ini tentunya harus dipotong-potong kecil untuk memudahkan memasukkan. Atau ini Bu Yuli beri satu contoh yang Ibu sudah buat pada tanggal 4 Mei yang lalu. Di tempat seperti ini, botol aqua dengan tutup ini hanya syaratnya kalau menggunakan botol seperti ini selama 7 hari ke depan, jadi besok, lusa sampai 7 hari, tutup botol harus beberapa kali dibuka. Nah, ini untuk membuang gas. Karena selama 7 hari pasti gasnya akan banyak. Hati-hati membukanya, karena kalau kita buka seperti ini, ini akan langsung keluar. Jadi ini harus kita tahan, buka sedikit-sedikit pelan, ini akan naik, kita tutup lagi. Dia turun, kita buka lagi perlahan. Nah, setelah kita masukkan di tempat-tempat yang sudah kita sediakan, kita tunggu 7 hari atau 1 minggu, kita buka, kita aduk lagi agar bahan yang ada tenggelam semuanya. Setelah 1 minggu kita tutup rapat lagi, 1 bulan kita buka lagi, lalu kita aduk lagi. Nah, setelah itu kita tutup rapat,
kita akan menunggu sampai 3 bulan. Jadi fermentasi dari buah ini untuk menjadi ekoenzim yang baik minimal 3 bulan. Lebih dari 3 bulan lebih baik. Nah, sekarang kenapa kok kita harus membuat ekoenzim ini? Selain ekoenzim ini untuk supaya sampah-sampah yang ada tidak semakin banyak, jadi kita mencintai lingkungan. Hasil dari fermentasi yang ada itu jadi seperti ini hasilnya Ibu sudah buat. Hasil fermentasi yang ada ini dapat digunakan untuk bermacam-macam, dan Ibu sudah buktikan sendiri hasilnya. Jadi bisa untuk obat luka, bisa untuk mengobati pada bagian tubuh yang mengalami infeksi, bisa untuk detoks tubuh, sampai digunakan untuk mengepel maupun mencuci baju, cuci piring bisa digunakan. Tentunya dengan perbandingan tertentu.